Kali ini aku menceritakan sebuah kisah pilu yang dialami oleh anak usia 13 tahun yang dibunuh dengan sadis oleh ibu, om, dan kakeknya. Jujur aja pertama kali aku baca kisah ini, itu benar-benar menyayat hati banget dan benar-benar gak bisa lupa. Langsung aja aku ceritain kronologinya ya. Bermula pada sekitar jam 10 malam, kita sebut saja dengan adik R ya. Adik R ini pulang ke rumah itu lewat atap rumah. Kenapa lewat atap rumah? Karena ternyata adik R ini bener-bener diperlakukan dengan tidak adil, tidak dengan kasih sayang gitu loh di rumahnya. Jadi kayaknya tuh dia tuh takut gitu loh. Lalu dia tuh dipergoki oleh kakeknya. Adik R ini udah lama banget gak pulang ke rumah. Biasanya dia tuh tidur di musola atau di pos ronda maupun di tempat-tempat umum lainnya. Bahkan adik R ini bener-bener gak dirawat dengan baik, gak dikasih makan, gak disekolahin, sekolah aja tuh sampai putus gitu loh. Jadi adik R ini juga sempat beberapa kali suka minta-minta ke tetangga, bahkan pernah mencuri. Tapi warga sekitar atau tetangga-tetangga sebelahnya itu benar-benar gak ada yang dendam ke si adik R ini. Karena memang dari kesaksian warga sekitar, kakek dan orang-orang di rumahnya ini sering banget marah-marah. Bahkan sebelum kakeknya kena stroke itu setiap hari kakeknya itu marah-marahin si adik R ini terus. Balik lagi cerita, saat adik R ini ketahuan masuk dari atap rumah itu langsung ditegur sama kakeknya. Karena mendapat teguran dari kakeknya itu, adik R ini sempat memukul si kakeknya. Tapi ternyata dibales oleh si kakek itu dipukul oleh gergaji ke kepalanya adik R. Dan bahkan kakeknya itu langsung teriak dan manggil si mamahnya adik R ini. Sampai akhirnya Nurhani atau mamahnya dari adik R ini langsung menindih, membanting, dan memukul adik R ini dengan dipan. Nah ternyata nggak lama mamanya tuh langsung nelfon adiknya atau omnya si adik R ini. Dan dengan bantuan omnya, adik R ini dibawa ke dapur lalu diikat tangannya ke belakang. Sedangkan mamanya langsung keluar dan minjem motor ke tetangga. Kondisi adik R ini yang udah penuh dengan darah dan memar, jadi bener-bener kondisinya tuh udah mengenaskan banget dan dia bener-bener udah lemes banget karena ngeluarin banyak darah ya. Nah adik R ini dibawa oleh mamanya sendiri naik motor. Dan di situ mamanya tuh udah berniat untuk ngebawa si adik R ini ke papa kandungnya atau mantan suami si mamanya ini. Tapi pada saat di tengah jalan, tepatnya di atas jembatan Semprong Kecamatan Subang, mamanya tuh berhenti di situ dan berpikir kalau ini gue bawa nih anak gue berdarah-berdarah begini terus ke papa kandungnya, gimana nanti reaksi dari dia seperti apa? Dia tuh takut ngemikirin reaksi dari si papa kandungnya. Akhirnya tanpa berpikir panjang, Nurhani atau mama dari adik R ini membuang adik R ini ke sungai dengan kondisi masih hidup dan tangannya tuh keikat ke belakang. Dan sebelum mulutnya adik R ini disumpal sama boneka kecil punya adiknya, di situ adik R ini sempat ngomong sama mamahnya kata-kata terakhir. Dia bilang, "Mah, sakit mah, saya ngantuk mah, saya capek."